Talkshow Sahabat Membine, perempuan punya cerita. Selamat datang di Talkshow Sahabat Membine, Perempuan punya cerita. Halo Sahabat Membine, apa kabarnya hari ini? Perkenalkan saya Nur Safitri Lasibani, mewakili dari teman-teman Sekolah Membine. Hari ini di hari yang spesial dan luar biasa, kita kedatangan 2 orang narasumber. Dan program kali ini akan bicara soal pemilu, tantangan dan peluang bagi perempuan di pemilu 2024 yang akan mendatang. Nah, hari ini teman-teman sahabat Membine yang ada di rumah maupun yang lagi beraktivitas di luar sana, senang sekali saya menyapa teman-teman pada kesempatan yang baik ini. Nah, sebelum kita memulai, program ini didukung penuh oleh Women's Democracy Network dan juga Yayasan Sekolah Membine, bekerja sama juga dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, bahagia sekali pada hari ini kita akan bicara lebih banyak soal tantangan dan peluang perempuan dalam pemilu yang akan datang. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin menyapa kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio kita pada hari ini. Yang pertama ada Kanda Sahran Raden, Pak Dr. Sahran Raden, biasa akrab saya sapa dengan sebutan Kanda ya. Ya, mohon untuk berkenalan singkat Pak, apa aktivitasnya hari ini dan bagaimana kesibukan Bapak? Ya, terima kasih. Saya Pak Sahran Raden, anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang sehari-hari membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat serta sumber daya manusia. Jadi alhamdulillah aktivitas pada pemilu 2024 ini kita sedang melaksanakan persiapan-persiapan ya untuk menuju ke pemilu 2024. Kita saat ini sedang menyiapkan pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024 dan kemudian sosialisasi untuk tahapan pemilu yang lain berkaitan dengan PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu tahun 2024. Demikian. Ya, terima kasih Kanda Sahran yang sudah memperkenalkan dirinya dan juga kesibukannya saat ini. Dan narasumber kita yang kedua yang juga sangat spesial hari ini, Ketua Forum Pemilu Sulawesi Tengah. Dengan hormat kepada Pak Iqbal untuk memperkenalkan singkat aktivitasnya dan kesibukannya saat ini, Pak. Terima kasih Direktur Sekolah Membine. Saya Iqbal Bunga Ajim ya, mengenal pemilu itu semenjak 2006 sudah menjadi penyelenggara dan terakhir di 2018. Terima kasih saya sudah diundang. Selama ini memang kita terus mengamati proses demokrasi yang sedang dilancarkan atau sedang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Kita berharap setiap demokrasi ada perempuan pasti ada kegembiraan. Ya, demikian tadi perkenalan dari narasumber kita yang kedua, Pak Iqbal, selaku Ketua Forum Pemilu Sulawesi Tengah. Nah, sahabat Membine, karena hari ini kita akan bicara banyak soal tantangan dan peluang bagi perempuan dalam pemilu yang akan datang, tentu tidak terlepas dari data dan fakta bahwa di Sulawesi Tengah saat ini ternyata jumlah dan partisipasi keterwakilan perempuan di parlemen walaupun sudah ada kebijakan 30% afirmasi kepada perempuan, nyatanya ini belum sepenuhnya terpenuhi. 30% kebijakan afirmasi terhadap perempuan, tentu data ini mengalami dinamika tiap tahun di mana keterwakilan perempuan belum sepenuhnya 30% ada di parlemen saat ini. Nah, tentu keterwakilan perempuan dan rendahnya partisipasinya tentu akan berpengaruh terhadap kebijakan dan isu-isu gender yang ada di Sulawesi Tengah. Apalagi kita ketahui bersama bahwa Sulawesi Tengah menjadi ladang subur isu-isu kesetaraan gender. Nah, bicara tadi saya sudah bicara soal data dan fakta 30%. Nah, mungkin saya ingin bertanya kepada kedua narasumber kita, Kanda Sahran, ada mungkin data atau fakta selama penyelenggaraan pemilu dari 2019 sampai 2024 2019 seperti apa data-data dari KPU yang ditemukan oleh KPU provinsi?
Ya, terima kasih ya kalau berkaitan dengan keterlibatan perempuan ya di dalam pemilu di Sulawesi Tengah ini ya tentu saja sebagaimana disampaikan tadi itu terjadi dinamika. Melihat data yang ada sebenarnya pada pemilu 2014 ya untuk keterpilihan perempuan di parlemen untuk DPRD Provinsi Sulawesi Tengah itu hanya mencapai 24% ya dari 45 orang anggota DPRD. Kemudian di pemilu 2019 dari 45 kursi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah itu keterpilihan perempuan itu mencapai 26%. Artinya apa? Bahwa keterwakilan perempuan di parlemen untuk di DPRD provinsi itu selama pemilu 2014 sampai 2019 itu naik ya, itu pun hanya naik satu kursi itu. Jadi kalau di 2014 itu hanya ada 11 orang, di pemilu 2019 itu ada 12 orang ya untuk kursi perempuan di parlemen untuk DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Ini kan sebenarnya menandakan bahwa kuota 30% perempuan ya keterwakilan kepengurusan dan kemudian 30% untuk pencalonan di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota pada pemilu ya baik pemilu 2014 maupun pemilu 2019 itu belum mencapai ya. Kalau memang undang-undang hanya menyiapkan kuota kandidat itu kan kita menggunakan sistem kuota kandidat. Kuota kandidat itu hanya pada pencalonan. Jadi pencalonan itu hanya mencapai 30% ya. Dia tidak sama dengan beberapa negara yang membuat sistem reserve seat itu ya. Reserve seat itu memang dia sudah harus mengungkapkan bahwa di dalam undang-undangnya itu harus diisi 30% perempuan. Jadi ini kelemahannya itu adalah pada undang-undang. Itu faktanya ya. Meskipun perempuan itu sudah diberikan kemudahan ya akses untuk di dalam undang-undang itu 30%, namun demikian masalahnya faktanya itu belum bisa mencapai di dalam keterpilihan perempuan itu 30% di parlemen. Itu dikarenakan memang terlalu banyak itu ya, terlalu banyak dari proses kita ya. Proses kita di dalam pemilu perempuan itu belum menjadi salah satu bagian. Jadi kelemahannya ini soal akses dan sumber daya itu ya. Sumber daya dari perempuan yang harus dikuatkan di dalam politik ya dalam pemilu. Jadi tidak hanya pada saat pencalonan, tapi bagaimana perempuan bisa bersaing dan berkompetisi di dapil misalnya di daerah pemilihan. Dan sehingga dia punya kekuatan untuk bisa bersaing dengan calon dari laki-laki gitu ya. Ini yang saya kira perlu diperkuat itu. Mungkin itu. Ya, tadi adalah fakta yang disajikan oleh Kanda Sahran mewakili dari KPU Provinsi bahwa nyatanya memang 30% ini angka yang belum terpenuhi saat ini. Dan saya ingin mendengar kembali fakta yang akan dipaparkan dari Ketua Forum Pemilu Sulawesi Tengah. Ya, terima kasih. Saya dalam beberapa pemilu saya mengamati, baik ketika saya menjadi pengawas maupun saat ini selaku penggiat demokrasi, saya melihat bahwa aturan keterwakilan 30% itu kelihatan di partai itu masih seragam, di mana disesuaikan semacam nomor urut 1, 2, ketiga perempuan. Padahal saya melihat bahwa semestinya partai itu tidak terikat seperti itu. Kenapa kalau bisa ditempatkan di nomor 1, di nomor 2, kenapa tidak? Atau semua caleg yang misalnya 7 kursi di sebuah dapil, dia tawarkan perempuan semua kalau dia berani. Itu menandakan fakta bahwa partai politik juga itu sebenarnya hanya sekedar lip service, hanya sekedar basa-basi dalam memenuhi aturan untuk mencukupi peraturan yang disampaikan di dalam PKPU itu bahwa 30%. Saya tidak punya keyakinan yang cukup kuat bahwa kita punya ide yang sama dengan partai politik untuk mendorong perempuan itu berpartisipasi di dunia politik. Mereka itu faktanya adalah mereka itu hanya sekedar memenuhi keterwakilan itu. Yang kedua yang saya mau sampaikan bahwa perempuan itu
belum dijadikan sebuah target dalam memperoleh kursi. Hanya dijadikan sebagai pelengkap tadi itu, pelengkap aturan. Saya kira saya melihatnya seperti itu. Ya, menarik sekali statement tadi dari Pak Iqbal melihat bagaimana partisipasi perempuan di dunia politik saat ini. Nah, dan banyak teman-teman jaringan Sekolah Membina pun juga melakukan bagaimana upaya pendidikan, kampanye terkait peningkatan partisipasi perempuan di parlemen maupun di dunia politik. Nah, saya ingin kembali bertanya kepada Kanda Sahran Raden, mewakili dari KPU, apa strategi dan kebijakan yang akan dilakukan oleh KPU untuk pemilu akan mendatang di 2024 untuk mendorong partisipasi perempuan di politik? Ya, saya kira ya hampir sama dengan pemilu 2014 dan pemilu 2019 ya. Kebijakan KPU untuk mendorong terhadap keterlibatan perempuan di dalam pemilu, terutama pembuatan regulasi ya berkaitan dengan pencalonan itu. Jadi peraturan KPU tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota itu sebenarnya juga sudah mengisi ya bahwa memberikan keterwakilan 30% perempuan di dalam pencalonan, dan kemudian ada satu yang sejak pemilu 2014 itu sebenarnya sudah diterapkan itu dengan menggunakan zilver system ya, seperti yang tadi disampaikan oleh ketua forum bahwa zilver system ini adalah sistem pencalonan nomor urut ya, dari nomor 1, 2, 3. Jadi dari nomor urut 1, 2, 3 itu harus ada perempuan di dalamnya itu. Dan ya itu sebenarnya sudah memberikan ya kepada partai politik agar bisa memenuhi sistem zilver system itu di dalam pencalonan untuk memberikan keterwakilan kepada perempuan. Nah, yang kedua ya tentu saja di dalam soal-soal yang berkaitan dengan penghitungan dan penetapan calon terpilih itu ya. Pak, kita bisa bayangkan itu ya, bagaimana regulasi di KPU itu memberikan kebijakan respon ya terhadap perempuan. Jadi kalau misalnya ada dua ya suara yang sama, laki-laki dan perempuan di dapil yang sama, maka yang dipilih itu adalah perempuan itu. Jadi perempuan itu artinya apa? Bahwa perempuan memang diberikan akses yang lebih luas itu. Dan kemudian ya kita juga punya program bagaimana pemilih itu ya, pemilih bisa terberdayakan. Nah, kita bisa lihat bahwa di Sulawesi Tengah ini kan sebenarnya berdasarkan data DPT kita, daftar pemilih tetap untuk pemilu 2019 itu ada 1.900.000 sekian. Itu persentase perempuan itu ada 48%. Jadi ada kira-kira ini data yang cukup banyak ya, cukup signifikan. Jadi hampir sama dengan laki-laki itu. Laki-laki 52% dan kemudian perempuan 48%. Artinya ya basis pemilih itu lebih banyak pada perempuan. Nah, tinggal nanti bagaimana para calon memberi kesetaraan yang sama ya, akses yang sama. Jadi silakan dia bertarung, dia punya kapasitas, kemampuan, kepemimpinan, punya anggaran, punya dana kampanye yang lebih baik gitu ya untuk bisa bersaing bersama perempuan di satu dapil itu. Nah, itu kira-kira yang dari aspek regulasi ya maupun aspek teknis ya, sistem di dalam bagaimana akses perempuan itu diberikan peluang ya yang sangat besar di dalam pemilu kita itu. Ya. Baik, terima kasih Kanda Sahran tadi atas penjelasannya bahwa nyatanya pemilu yang akan mendatang dan saat ini juga KPU sudah mempersiapkan bagaimana memberikan akses yang setara bagi perempuan dan juga mendorong melalui itu tadi zilver system. Nah, saya ingin mendengarkan kembali dari Pak Iqbal, mewakili dari Ketua Forum Pemilu Sulawesi Tengah, upaya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Forum Pemilu Sulawesi Tengah untuk mendorong partisipasi perempuan di pemilu akan datang. Ya, pertama sebelum saya respon pertanyaan itu, saya ingin mengatakan bahwa soal kita di pemilu ini adalah pada soal partai politik. Sehingga kami Forum Pemilu terus-menerus berdiskusi dan terus memberikan pencerahan untuk partai-partai politik agar betul-betul
memperlakukan perempuan ini dengan sangat istimewa. Kenapa tadi secara data memang perempuan punya basis yang real di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja coba kita lihat pemberian kesempatan bagi calon atau caleg dari setiap partai politik. Apakah pernah kita meneliti misalnya siapa-siapa semuakah yang sudah terpilih menjadi anggota parlemen yang mengatasnamakan gender perempuan tadi? Siapa mereka ini? Apakah mereka pernah terlibat atau paling tidak terpanggil jiwanya untuk memperjuangkan hak perempuan? Itu kan belum pernah kita lakukan teliti. Tapi kalau kita di Forum Pemilih melihat banyak mereka yang terpilih menjadi anggota legislatif itu bukan berasal dari para pejuang-pejuang hak asasi perempuan itu. Kebanyakan mereka itu karena ada hubungan secara langsung dengan mengurus partai politik. Saya harus bisa katakan seperti makanya kami Forum Pemilih terus mendorong partai politik itu juga memberikan akses dan ruang kepada aktivis-aktivis perempuan agar mereka sampai pada tingkat level pengambilan kebijakan juga tetap berkonsisten untuk memperjuangkan ini. Kalau ini tidak bisa kita lakukan maka hanya semacam kepura-puraan lah seperti itu. Bahwa perempuan diberikan tadi akses dan lain sebagainya. Tapi karena siapapun mereka, dari manapun asalnya, mereka itu akan bersaing secara bebas, dilepas secara bebas oleh partai politik yang akan ditentukan oleh masyarakat siapa yang dia pilih. Nah ini soal. Karena tadi kalau misalnya kapasitas dan lain sebagainya itu bisa jadi sama. Tapi kadang-kala kita dibedakan di isi tas. Ini isi tas yang kadang-kala menjadi kekhawatiran kita semua. Begitu. Baik. Tadi Pak menjawab pertanyaan terkait apa yang sudah dilakukan oleh Forum Sulawesi Tengah, Forum Pemilu Sulawesi Tengah untuk mendorong angka partisipasi perempuan. Tadi itu di berbagai kesempatan kami juga dikasih kesempatan oleh KPU untuk memberikan semacam sosialisasi di tingkat desa dan kelurahan bagaimana pentingnya perempuan itu dikasih akses dan sekali lagi kami juga sering berdiskusi dengan membuat forum-forum diskusi dengan partai-partai politik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Cuma memang belakangan ini di 2 tahun terakhir ini COVID, kita diuntukkan COVID sehingga kita lebih banyak Zoom-nya begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Iqbal penjelasannya. Secara regulasi bahwa 30% affirmative action yang diberikan kepada perempuan, tetapi nyatanya masih banyak perempuan yang terhalang dengan langit-langit kaca itu tadi. Nah, kalau Pak Kanda Sahran sebagai akademisi juga, kemudian juga sebagai penyelenggara pemilu, apa sih tantangan yang mendasar yang Bapak lihat dari pemilu setiap 5 tahun sekali ini yang diadakan menjadi tantangan terbesar bagi perempuan untuk mau berpartisipasi dalam politik? Ya, sebenarnya ya banyak peluang dan tantangan ya bagi perempuan ya. Dan selama ini memang pertama salah satunya adalah budaya patriarki itu ya. Saya kira budaya patriarki ini masih lebih kuat itu ya. Perempuan masih dianggap nomor 2 daripada laki-laki itu. Itu kan soal image ya yang berkembang di masyarakat dan itu saya kira budaya patriarki ini yang harus didorong itu ya agar perempuan itu bisa terus mengakseskan dirinya itu. Yang kedua, saya kira soal akses sumber daya itu ya. Akses sumber daya bagi perempuan yang masih menjadi tantangannya itu. Bagaimana dia bersaing ya. Tadi saya sampaikan bagaimana dia bisa bersaing dengan laki-laki dalam satu dapil. Dia punya kekuatan ya, dia punya kekuatan anggaran misalnya, kekuatan dana kampanye yang melebihi dari perempuan, dari laki-laki itu. Nah, ini saya kira juga problem. Jadi ada 2 yang menjadi tantangan terbesar. Yang pertama itu adalah soal budaya patriarki yang masih menomorduakan perempuan di dalam politik gitu ya. Dan kemudian yang kedua itu adalah tantangan sumber daya akses bagi perempuan itu. Padahal peluangnya sudah diberikan oleh undang-undang ya, sudah diberikan oleh konstitusi kita mengatur, undang-undang pemilu kita juga mengatur itu ya, bagaimana memberikan akses perempuan. Tetapi faktanya bahwa perempuan masih belum cukup ya untuk presentasenya di dalam parlemen, keterpilihannya, yaitu tadi yang paling penting adalah bagaimana mengakses sumber dayanya itu lebih kuat itu dibanding laki-laki nanti untuk bersaing di dalam politik itu.
Oke, baik. Sekarang kita ingin mendengarkan dari Pak Iqbal, Ketua Forum Pemilu Sulawesi Tengah, terkait dengan tantangan apa yang dialami oleh perempuan untuk mau berpartisipasi dalam politik. Saya kira kalau saya lebih serius tidak terlalu mendalami soal tantangan, tapi satu yang saya mau hendak sampaikan bahwa partai politik itu harus sudah bisa berani membiayai sekaligus mendorong para perempuan, utamanya yang aktivis perempuan, untuk mau menjadi caleg dan bisa jadi begitu. Karena tadi kan secara aturan kita sudah punya keberpihakan kepada perempuan. Saya lebih melihat kepada soalnya ada di partai. Nah, kalau partai misalnya menemukan calon yang berpotensi, seperti direktur sekolah membina ini kan, misalnya tampil dari Banggai Bersaudara begitu, dia punya peluang karena isi tasnya tadi kurang, karena isi tas tadi juga perlu. Partai mau menyisihkan pendapatannya untuk mendorong perempuan-perempuan begini. Sini sekian untuk kau punya dana kampanye. Dan kau harus jadi di situ. Harus ada keberanian partai untuk memunculkan. Jangan hanya memberikan nomor urut tadi dengan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Tapi partai harus mengambil alih tanggung jawab ini. Ini loh, isi tas kamu kurang. Saya kasih isi tas kamu asal kamu jadi gitu. Itu yang harus digarap oleh kita semua kepada partai politik untuk mengambil sikap ini. Kalau tidak, kita kan tahu semua bagaimana kondisi kekhawatiran orang untuk menghadapi pemilu 2024. Pemilu 2024 itu banyak kami di aktivis LSM ini menilai bahwa adalah sebuah proses demokrasi yang insya Allah sangat menyeramkan persaingannya begitu. Kalau hendak saya katakan seperti ini. Jadi kita harus lebih kuat untuk mengawal basis-basis kita. Ya. Menarik ya kalau bicara soal tantangan, banyak tantangan yang ditemui oleh perempuan ketika akan maju di dalam kontestasi politik yang akan mendatang, apalagi ya fakta dan data yang ada di lapangan bahwa politik transaksional itu masih ada. Walaupun memang kita mendorong bahwa perempuan-perempuan yang akan duduk di parlemen tentunya dia punya perspektif yang baik, sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang juga baik dan berperspektif gender tentunya. Nah, sahabat Membine, saya ingin kembali mendengarkan dari Pak Iqbal, apa yang berbeda nih Pak, menurut Bapak dari pemilu tahun sebelumnya di 2019 dan pemilu yang akan datang di 2024? Secara teknis nanti akan dijelaskan oleh yang berkepentingan teknis menjelaskan perbedaan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa demokrasi di 2024 ini adalah demokrasi yang betul-betul menjadi penentu kita untuk siap menjadi negara besar di Republik ini yang betul-betul menganut paham demokrasi. Saya sendiri secara pribadi sebenarnya mengkhawatirkan proses demokrasi kita di mana betul-betul partai politik ini adalah segala-galanya dalam menentukan arah bangsa kita. Nah, sementara kita sadar bersama bahwa partai politik itu sangat bergantung dengan sponsor yang orang biasa kenal dengan oligar dan oligarki. Nah, inilah yang perlu kita juga hati-hati dan ini adalah tantangan besar kita dalam menuju pemilu di 2024. Itu kira-kira kalau saya. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Selanjutnya saya ingin persilakan kepada Kanda Sahran untuk menjelaskan apa perbedaan yang Bapak lihat saat ini dari pemilu sebelumnya di tahun 2019 dan pemilu yang akan datang di 2024. Iya, kalau lihat perbedaan-perbedaannya, meskipun memang landasan hukum untuk melaksanakan pemilu 2024 ini sama yang digunakan untuk pemilu 2019. Jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu sudah pernah digunakan ya untuk di pemilu 2019. Artinya apa? Bahwa undang-undang inilah yang diterapkan di pemilu 2024. Artinya bahwa sama saja itu ya. Tidak terjadi perbedaan-perbedaan. Namun ada beberapa hal yang bisa membedakan. Yang pertama nanti kita akan lihat jumlah dari peserta pemilu itu ya. Jumlah peserta pemilu dari partai politik itu ya. Partai politik, kalau pemilu 2019 itu hanya ada 16 partai politik. Jadi dan 4 dari partai politik lokal. Dan kemudian di 2024 nanti akan bisa banyak dan bisa sedikit itu ya, karena sekarang kan kita masuk pada masa pendaftaran. Kita belum tahu dari
40 lebih sekian partai politik yang sudah mengambil mengambil akun sipol ya di KPU itu kan saat ini ya kemarin pada tanggal 1 ada 9 partai politik yang ikut mendaftar itu. Jadi boleh jadi dia lebih peserta pemilunya dari pemilu 2019 dan kemudian bisa saja dia kurang dari 16 tergantung nanti keterpenuhan syarat dari partai politik itu untuk menjadi peserta pemilu. Itu perbedaan dari peserta ya, dari peserta. Begitu juga mungkin nanti pemilihan presiden dan wakil presiden bisa saja calonnya lebih dari 2 itu. Kalau dulu kan hanya 2 dari pemilu 2014, 2019 2 saja calonnya itu. Di 2024 boleh jadi nanti bisa jadi 3, bisa jadi 4 itu ya. Kemudian DPD juga begitu. Dewan Perwakilan Daerah calonnya bisa jadi banyak, bisa jadi kurang. Jadi yang pertama bisa membedakan itu tentu dari peserta pemilu. Nah kalau peserta pemilunya banyak, tentu saja desain surat suaranya juga menjadi besar, menjadi banyak. Nah ini juga akan membedakan untuk memilih pada saat di TPS ya, pada saat hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024 yang akan datang. Itu kan pasti akan bisa berbeda desain surat suaranya. Kemudian yang berikutnya apa yang bisa membedakan itu adalah di tahapan kampanye itu, kampanye pemilu. Nah, kampanye pemilu di 2019 waktunya panjang itu 120 hari itu. Tapi itu dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 itu kan masa kampanyenya itu diperpendek gitu ya. Hasil kesepakatan bersama antara DPR penyelenggara pemilu itu menjadi 75 hari. Nah, itulah yang saya kira nanti yang bisa membedakan ya hal-hal yang tetapi secara umum bahwa pemilu yang kita lakukan itu nanti itu adalah pemilu yang sama dengan pemilu 2019 itu ya. Nah, kecuali kalau misalnya terjadi perubahan-perubahan regulasi itu misalnya tiba-tiba ada Perpu ya dari presiden, beberapa hal yang bisa diubah terkait dengan desain surat suara itu ya, terkait dengan formulir di TPS itu dan lain sebagainya. Jadi itu semua kan bisa di satu gagasan dari KPU agar membedakan dengan pemilu 2019 itu terkait dengan penghitungan suara di TPS itu ya, karena memang 2019 itu beban KPPS terlalu besar, akhirnya banyak yang meninggal, banyak yang sakit itu. Nah, KPU mempermudah itu bagaimana agar supaya hari pemungutan suara itu di dalam penghitungannya meringankan beban bagi penyelenggara ad hoc di bawah, terutama KPPS dalam penghitungan. Bisa saja dilakukan secara paralel, karena dari 7 orang KPPS itu bisa dilakukan secara paralel sehingga mempermudah itu ya, memperpendek itu di dalam pelaksanaan penghitungan suara itu. Nah, itu kira-kira hal-hal yang bisa kita lihat terjadi perbedaan-perbedaan. Dan KPU saat ini kan sebenarnya pemilu tidak saja dipandang itu sebagai pesta demokrasi itu ya, tapi pemilu itu dianggap sebagai kerja-kerja demokrasi. Iya. Karena kalau pesta demokrasi yang ada itu adalah hura-hura. Tetapi kalau kerja demokrasi benar-benar bahwa kita ini membuat pemilu itu berdasarkan pada prinsip-prinsip yang luber dan jurdil, yang bebas, langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil itu yang kita inginkan. Bagaimana pemilu itu bisa berkualitas. Apalagi nanti kita melahirkan kebahagiaan itu. Pemilu ini tidak hanya dilihat bahwa penuh dengan kekerasan, penuh dengan konflik dan lain sebagainya. Tapi bagaimana nanti KPU sebagai lembaga layanan ini bisa menghadirkan pemilu yang bahagia itu, semua orang bisa menikmati. Jadi pemilu asik ya. Pemilu asik untuk Indonesia itu yang sebenarnya yang menjadi bagian penting dari kita. KPU juga menetapkan 14 Februari hari pemungutan suara tahun 2024 itu kan ada satu hari yang kita sebut dengan Valentine Day. Jadi hari itu bagaimana kita memberi kasih sayang
tetapi juga memberi suara itu, kasih suara, hari kasih suara itu. Jadi ini saya kira yang penting nanti kita hadirkan KPU di pemilu di tahun 2024 itu. Ya. Itu perbedaan-perbedaannya. Ya, itu tadi penjelasan dari Kanda Sahran selaku Wakil Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dan secara mendasar bahwa kemungkinan ya di 2024 jumlah peserta bisa berkurang, bisa bertambah, dan juga beberapa hal teknis lainnya, misalnya masa kampanye yang diperpendek waktunya. Nah, menarik sekali sahabat Membinek, kita pembicaraan pada siang hari ini, dan karena kita dibatasi oleh waktu, dan di akhir sebelum saya menutup, saya ingin mempersilakan kepada Pak Iqbal dan juga Kanda Sahran untuk memberikan closing statement ya kepada semua sahabat Membine yang saat ini sedang menonton talk show kita terkait dengan harapan Bapak di pemilu yang akan mendatang seperti apa, dan tentunya apa yang Bapak ingin sampaikan kepada seluruh perempuan yang akan ikut di dalam kerja-kerja demokrasi ya, kalau tadi kata Pak Kanda Sahran, bukan pesta demokrasi tapi kerja-kerja demokrasi. Seperti apa ini? Mungkin dari Pak Iqbal dulu ya. Iya. Silakan Pak. Saya berharap dan punya harapan bahwa di pemilu 2024 ini dengan semakin tertibnya dan semakin konkretnya regulasi yang diterbitkan oleh KPU, maka penyelenggaraan pemilu itu akan semakin tertib dan lancar, sehingga saya berharap betul bahwa perjuangan untuk terus mendorong partisipasi perempuan dalam pemilu ini akan segera terwujud di 2024, di mana partai-partai juga akan memberikan peluang yang begitu besar seperti saya katakan tadi, bukan hanya sekedar merekrut sebagai caleg, tapi memang mendorong dan memberikan fasilitas untuk caleg perempuan itu bisa terpilih. Ya. Kanda Sahran? Ya, kalau saya sebenarnya kepada perempuan Indonesia ya, terutama perempuan Sulawesi Tengah, ada 3 segmen yang bisa diperankan itu dalam pemilu itu. Yang pertama, perempuan menjadi peserta pemilu. Jadi perempuan bisa menjadi peserta pemilu itu ya bisa menjadi partai politik ya, menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Tentu ini dilakukan melalui partai politik. Jadi silakan ingin berperan aktif di dalam pemilu melalui jalur peserta pemilu sebagai aktif di partai politik ya, dan kemudian ikut berkompetisi. Yang kedua, apa peran perempuan di dalam pemilu ini? Ya, menjadi penyelenggara pemilu. Itu. Menjadi penyelenggara pemilu itu mulai dari jadi KPU provinsi Sulawesi Tengah, KPU kabupaten kota, PPK, PPS, KPPS ya. Kemudian Bawaslu provinsi Sulawesi Tengah, Bawaslu kabupaten kota, Panwascam, pengawas desa dan pengawas TPS itu. Jadi itu perannya yang bisa dilakukan perempuan, bisa karena di dalam Undang-Undang Pemilu juga menyebutkan bahwa keterpenuhan calon 30% perempuan untuk menjadi penyelenggara pemilu itu juga bisa diatur di dalam sudah diatur ya di dalam sebagai penyelenggara pemilu. Jadi silakan bahwa peluang bagi perempuan Sulawesi Tengah itu ada untuk menjadi penyelenggara pemilu. Yang ketiga itu menjadi pemilih. Menjadi pemilihnya harus menjadi pemilih yang rasional, pemilih yang cerdas ya itu. Nah, perempuan tidak boleh diintervensi suaranya, tidak boleh dibeli suaranya itu ya oleh siapapun. Jadi dia harus menjadi perempuan mandiri, perempuan rasional, perempuan cerdas di dalam memilih pemimpin di masa depan itu. Jadi 3 peran perempuan yang bisa ikut serta di dalam pemilu. Menjadi peserta pemilu, menjadi penyelenggara pemilu, dan menjadi pemilu cerdas. Menjadi pemilih yang rasional dan cerdas. Saya kira itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Kanda Sahran dan juga Pak Iqbal. Sangat insightful apa yang disampaikan dari pembicaraan kita dari awal, dan juga closing statement benar-benar ultimate dari kedua narasumber kita. Terima kasih kepada sahabat Membine yang telah menyaksikan tayangan kita pada hari ini, Pemilu, Tantangan dan Peluang Perempuan untuk berpartisipasi di Pemilu 2024 mendatang.
Jangan lupa ya teman-teman sahabat Membine sekalian untuk like, share, komen, dan subscribe akun channel YouTube Yayasan Sekolah Membine. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang berada di studio dan tim produksi Safari Maya, RNR Studio, dan juga berkat dukungan dari Women's Demokrasi Network dan juga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Forum Pemilu Sulawesi Tengah. Terima kasih kepada Kanda Dr. Saharan Terima kasih. Raden dan juga Pak Terima Iqbal kasih. mewakili dari Ketua Forum Pemilu Sulawesi Tengah. Saya akhiri talk show Sahabat Membine. Perempuan punya cerita. Cerita.